Pria misterius mendapatkan kabar bahwa Scofield masuk penjara dan berkata, "Scofield pasti akan kabur lagi. Itu keterampilannya. Itu yang kita inginkan." Kembali ke Sona. Sungguh barbar dan gak ada akhlak kelakuan para napi di sana. Dan ternyata Bellic pun berada di penjara yang sama. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Apa kabar nih teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin Prison Break Season 3? Terima kasih sekali atas apresiasi dari teman-teman semua terhadap channel Pintu Teater 1 ini. Mimin lihat luar biasa sekali animo dari teman-teman semua yang mau lanjut Prison Break Season 3. Terima kasih yang masih mau setia nonton di channel Pintu Teater 1 ini. Ya, meskipun banyak channel-channel lain yang pada ngebahas Prison Break Season 3 lebih dulu daripada Mimin. Nah, di Season 3 kali ini, film akan berlatar lagi di dalam penjara. Tepatnya di penjara Sona di negara Panama. Kita bakal dimanjakan kembali dengan aksi Scofield menyusun strategi untuk kabur dari penjara. Oke, segitu dulu basa-basinya. Langsung saja kita mulai intronya. Scene diawali Scofield dan agen Mahon yang baru masuk ke penjara Sona. Dan mereka dipertontonkan bagaimana barbarnya penjara di sana. Di sisi lain, Burrow meminta kepada pengacara agar bisa membebaskan Scofield dari sana. Pengacara bercerita tentang penjara Sona. Penjara itu berisikan kriminal-kriminal terburuk di dunia dari 27 negara yang berbeda. Pemerintah tidak ikut campur mengurus penjara itu. Bagi mereka, Sona hanya jalan satu arah. Setiap yang masuk ke sana tidak akan bisa keluar, kecuali mati. Burrow mendatangi kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Panama. Ia menanyakan masalah kasus Scofield. Pria itu berkata Scofield terbukti membunuh pria Asia berkebangsaan Amerika, atau biasa kita sebut Agen Kim. Jika Agen Kim terbukti membawa senjata api juga, maka Scofield bisa dikatakan membela diri, dan ia akan bisa dipindahkan dari penjara Sona ke penjara Amerika Serikat. Kembali ke penjara Sona. Nampak kehidupan yang sangat memprihatinkan dari seorang Bellic. Ia meminta air untuk minum. Ia hanya diberikan air kubangan di sana. Dan ia dibantu oleh napi lain yang bernasib sama dengannya. Scene berganti ke agen Mahon. Agen Mahon meminta kepada Scofield untuk bekerja sama di penjara Sona agar mereka bisa kabur dari sana bersama-sama. Namun Scofield menolak bekerja sama dengan pembunuh ayahnya. Scene berpindah keluar penjara. Terlihat ada seorang wanita yang berteriak, "Keluarkan suamiku." Wanita itu bernama Sophia. Di sisi lain juga ada seorang biarawati yang masuk ke dalam penjara tersebut. Burrow datang ke Sona untuk menjenguk Scofield. Scofield bertanya di mana keberadaan Dr. Sarah. Namun Burrow mengatakan, "Aku tidak melihatnya semenjak kau ditangkap." Burrow berkata, "Penjaramu akan dipindahkan besok hari. Kau akan dipindahkan kembali ke Amerika Serikat. So, bersiaplah." Scofield pun masuk ke dalam dan terlihat seorang anak muda yang mengagumi orang Amerika karena ia sangat menyukai bola basket. Perkenalkan, dia adalah Louis. Tiba-tiba Scofield kedatangan seorang pria kulit hitam. Perkenalkan, dia adalah Sammy. Dia merupakan tangan kanan dari kepala napi di sana. Sammy memerintahkan Scofield untuk ospek di ruangannya Lechiro. Perkenalkan, dia adalah Lechiro, ketua dari para narapidana. Dia bukanlah seorang sipir. Dia seorang narapidana juga, namun dialah yang memastikan hukum dan aturan itu berjalan dengan baik di penjara Sona. Nampak Lechiro sedang melakukan masa orientasi pengenalan di penjara Sona. Lechiro berkata, "Aku mengenalmu Scofield. Kau adalah bintang di Amerika Serikat. Kau terkenal dan namamu terdengar sampai di sini. Namun kepopuleranmu tidak akan berguna di sini." Terlihat biarawati yang masuk ke penjara itu ternyata merupakan seorang wanita penghibur panggilan. Nampak Lechiro tidak menyenangi keberadaan Scofield di sana. Scene berganti. Burrow nampak mengikuti permintaannya Scofield, yaitu mencari keberadaannya Dr. Sarah Trankebi. Kembali ke penjara, Bellic dan rekannya dipaksa untuk membersihkan toilet di penjara.
Di sisi lain, Scofield terkejut karena ia melihat seorang pedofil psikopat T-Bag ada di sana satu penjara dengannya. Scofield kedatangan tamu yang mengaku seorang pengacaranya. Dia berkata, orang dengan keahlian seperti dirimu ditempatkan di sini bukan tanpa alasan. Pria itu bermaksud untuk memerintahkan Scofield kabur dari sana. Namun Scofield menolaknya. Scofield kembali ke kamarnya dan tiba-tiba ada seorang pria yang mencekiknya dan berkata, "Di mana barangku?" Scofield tidak tahu apa-apa. Sammy dan Lechiro datang dan menggeledah kasur Scofield. Dan ternyata benar, barang itu ada di sana. Lechiro marah karena barang yang dicuri itu adalah narkoboy. Mereka pun diperintahkan untuk bubar. Burrow yang sedang mencari Dr. Sarah mendapatkan telepon yang berkata bahwa mereka menemukan Dr. Sarah Trankedi. Namun, ia sudah tewas. Burrow pun terkaget. Kembali ke Sona, rekannya Bellic berkata ia sudah putus asa hidup di penjara ini. Dan ia pun berusaha untuk kabur dari sana. T-Bag mendatangi Scofield dan bertanya apa maksud dari pemerintah memasukkan kita ke dalam penjara yang sama. Rekan Bellic berhasil kabur dari jendela penjara, dan ia berusaha berlari untuk kabur. Namun, tanpa belas kasihan, ia ditembak oleh para sipir yang berjaga di luar. Rekan Bellic pun tewas. Scofield kembali ke kamar dan mendapatkan ada ceker ayam di sana. Di penjara Sona, ketika ada orang yang menaruh ceker ayam di kamar napi lain, itu artinya ia mengajak duel bertarung hingga mati. Dan pria yang memberikan ceker tersebut kepada Scofield adalah si pria yang dicuri narkoboynya oleh Scofield. Burrow akhirnya dibawa ke ruang jenazah Dr. Sarah, dan syukurnya itu ternyata bukanlah Dr. Sarah. Scofield pun datang ke ruang Lechiro untuk meminta membatalkan duel tersebut. Nampaknya Lechiro lah yang mengadu domba Scofield. Ia ingin Scofield mati. Di sisi lain, ternyata ada seseorang pria yang mendengar percakapan mereka dari bawah tanah. Siapakah pria tersebut? Terlihat Bellic sedang membuang sesuatu di bawah tanah, dan si pria misterius itu memanggilnya. Pria itu memberikan sebuah daging ayam, dan Bellic memakannya. Pria itu berkata, jika kau mau daging itu lagi, lakukanlah sesuatu untukku. Pria itu pun memberikan sebuah kertas kepada Bellic. Burrow mendapatkan telepon dari LJ yang berkata bahwa dia sedang di Panama. Dia berkata, temui aku di restoran Garfield lantai puncak jam 20.30. Dan telepon itu pun terputus. Kembali ke penjara, terlihat ada seorang napi yang tidak sengaja menumpahkan minumannya ke sepatu Lechiro. Namun Lechiro pun memaafkannya. T-Bag melihat hal itu mencoba untuk mendekati Lechiro dengan membersihkan sepatunya. Ia mencoba menjilat Lechiro. Agen Mahon berpesan kepada Scofield agar berhati-hatilah saat bertarung, karena kaulah kunci agar aku bisa keluar dari sini. Nampak para penonton duel Scofield sudah berkumpul, dan Scofield pun masuk ke area pertandingan. Bellic memasukkan kertas yang diberikan pria misterius ke dalam celananya Scofield. Dan sang penantang pun masuk ke dalam arena. Ia pun diberikan kertas oleh Bellic. Lechiro berpidato, ini adalah pertarungan antar seorang pemakai narkoboy dengan seorang pencuri. Tanpa peraturan, kita hanyalah makhluk liar. Dan peraturan dalam pertandingan ini hanya satu. Pertarungan tanpa ada senjata. Pertarungan pun dimulai. Scofield berhasil menghajar pria itu hingga terjatuh. Dan Scofield mencoba meninggalkannya. Dan Scofield mencoba mengakhiri pertarungannya. Lechiro berkata, kau tidak bisa pergi. Harus ada yang mati dulu baru pertandingan usai. Pertarungan berlanjut dan sang lawan pun terjatuh kembali. Namun ada yang memberikannya pisau. Pria itu pun mencoba menusuk Scofield, namun agen Mahon mencegahnya dan menghajarnya hingga si pria itu tewas. Agen Mahon berkata, tanpa peraturan kita hanyalah makhluk liar. Lechiro pun pergi dari sana. Keinginan ia membunuh Scofield lewat pertandingan itu pun gagal. Burrow datang ke restoran yang LJ perintahkan. Lalu ada seorang wanita yang mengajak Burrow berbincang. Tapi Burrow menghiraukannya.
Namun wanita itu menyebut nama Burrow dan berbincang tentang Scofield. Pria itu pun memberikan handphone kepada Burrow. Kembali ke Sona, nampak Sophia berteriak agar mayat-mayat di sana aku yang menguburkannya. Akhirnya mayat itu pun dibuang di pinggir penjara. Dan Sophia mengambil kertas yang Bellick masukkan ke saku pria itu dan ada pesan. Dan pesan itu bertuliskan Versailles 1989 5 Madrid. Apa maksudnya? Scofield pun mendapatkan kertas yang sama. Burrow datang ke penjara dan berkata, "Kau tidak jadi dipindahkan. Kau harus tetap di sini. Ada seseorang bernama James Whistler di dalam sana, dan kau harus membawanya kabur." Scofield menolaknya. Namun, Burrow memberikan rekaman bahwa LJ dan Sarah tertangkap oleh company. Jika Scofield tidak memenuhi permintaan company, LJ dan Sarah akan tewas. Berusaha. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.